Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap? Oke. Sebelum kita belajar tentang materi yang nanti akan Ibu sampaikan, kiranya Ibu perlu memperkenalkan diri pada kalian karena kalian termasuk siswa baru di SMP Negeri 29. Selamat datang kalian semua di SMP N29 Gresik. Selamat bergabung dan harus tetap semangat. Nama saya Putri Wahyu Indarwati. Di sini saya mengajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 7 di kelas 7A, B, dan kelas 7C. Ya, ini adalah profil saya. Nanti kalian kalau sudah tatap muka bisa bertemu dengan saya. Silakan kalian mau panggil saya Bu siapa, tapi biasanya kakak-kakak kalian memanggil saya Putri. Oke, mari kita lanjutkan dengan materi ya, kelas 7 IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang inti, saya kenalkan dulu bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal, ya, antara lain nanti ada ilmu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Hanya saja untuk kalian SMP itu hanya diajarkan 4 hal: sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi yang tergabung dalam ilmu pengetahuan sosial. Nanti kalau kalian sudah SMA, nanti akan berdiri sendiri ilmu-ilmu itu. Nah, kita lanjutkan sekarang ke materi inti. Ya, di bab 1 ini nanti kalian akan mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ada beberapa hal, ada subbabnya, nanti ada 5. Ada interaksi ruang dan interaksi antar ruang, nanti akan mempelajari tentang peta. Di subbab berikutnya juga mempelajari tentang potensi sumber daya alam. Kemudian berikutnya lagi nanti ada flora fauna, dan yang terakhir di bab 1 ini adalah tentang bagaimana budaya bangsa Indonesia. Tapi untuk kali ini Ibu akan mengajarkan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, kamu persiapkan, kamu perhatikan dengan baik video ini, kamu simak, persiapkan alat tulis. Nanti apa yang kiranya penting bisa kalian catat supaya tetap diingat, karena kita tahu kemampuan berpikir kita itu terbatas, jadi perlu sekali yang namanya merangkum, mencatat sesuai dengan kemampuan kalian untuk mencatat itu. Kemudian apa yang akan kita pelajari dalam subbab ini? Ada yang dikenal dengan tujuan pembelajaran, ada 5. Diharapkan kalian nanti mengerti tentang pengertian konsep ruang, pengertian interaksi ruang, dan bisa menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, kemudian menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kita,
kemudian menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, pertama-tama coba kalian perhatikan, amati dengan baik-baik beberapa ilustrasi gambar yang ada di video ini. Ada beberapa di situ ditampilkan, amati dengan baik gambar-gambar itu. Di situ antara lain ada hutan, ada danau, ada sungai, ada dataran tinggi, dataran rendah, dataran pantai. Nah, dari pengamatan itu kalian bisa tahu bahwa yang namanya ruang itu adalah merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di bumi. Jadi, termasuk kalian, di mana kalian tinggal, di mana tempat kalian tinggal, itu bisa diartikan sebagai ruang. Coba sekarang kalian renungkan, kalian pahami, kira-kira saya saat ini tinggal di ruang apa? Berdasarkan gambar-gambar contoh yang tadi kamu amati, kira-kira kamu tinggal di mana? Nah, itulah nanti kamu bisa memperhatikan, kemudian merenungkan, kemudian menyimpulkan sendiri bahwa saya sebetulnya saat ini sedang menempati ruang apa. Nanti bisa kamu catat sendiri di situ, dalam catatan kalian. Kemudian, nah, di dalam ruang itu, bagaimana nanti seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat dia tinggal, itu perlu adanya sebuah interaksi. Diawali dengan interaksi manusia dengan manusia. Karena apa mereka kok berinteraksi? Kalian berinteraksi, coba berpikir sejenak saja beberapa detik. Bahwa interaksi itu dibutuhkan karena memang kalian saling membutuhkan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan cara banyak sekali kalian berinteraksi. Baik dengan sesama manusia, dengan lingkungan, kemudian bisa juga dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ini ya, kita perhatikan dengan kita betul-betul amati pengertian itu. Hubungan timbal balik. Berarti di sini nantinya ada sebuah hubungan yang ada aksi, ada reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Sebuah proses itu. Maka dikatakan hubungan timbal balik. Contohnya begini. Kalian bertemu dengan seseorang, menyapa, kemudian berbicara. Itu yang dikatakan hubungan timbal balik. Yang saya contohkan tadi, kalian bertemu, menyapa, berbicara, bersalaman, itu adalah merupakan contoh sebuah interaksi yang secara langsung. Dan tentu saja, dalam interaksi itu kamu punya tujuan. Kenapa kamu bertemu kemudian menyapa? Kenapa kamu bertemu kemudian berjabat tangan? Itu punya tujuan tentu saja, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang interaksi tidak langsung, dikatakan tidak langsung. Contohnya, kalian kebetulan hidupnya terpisah mungkin dengan keluarga kalian, kemudian kalian ingin mencari informasi, kondisi, atau keadaan keluarga kalian dengan cara apa? Menelpon. Kalian berbicara melalui telepon. Itu juga sebuah interaksi. Proses hubungan timbal balik yang seperti tadi dikatakan
interaksi tidak langsung. Jadi tidak langsung di sini menggunakan media. Apa medianya tadi? Yaitu handphone. Nah, paham anak-anak tentang interaksi? Oke, nanti kamu cari contoh-contoh yang lain. Banyak sekali interaksi itu dalam keseharian kalian, mulai bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam. Kalian akan melakukan interaksi secara terus-menerus. Mulai dibangunkan orang tua, kemudian diminta untuk mandi, sarapan, nanti di sekolah ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, kamu berbelanja, kamu ke toko, kemanapun. Itu adalah interaksi, proses timbal balik. Oke, paham ya? Apa yang disebut dengan interaksi? Nah, mari kita lanjutkan berikutnya. Tentang, nah kalau yang ini sesuai dengan materi yang kita pelajari, tentang interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan toleransi maupun permasalahan yang ada, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekelilingnya. Nah, coba diulang lagi ya, pelan-pelan ya. Adalah interaksi antar ruang adalah merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan toleransi maupun permasalahan yang ada dan keterkaitan satu ruang dengan ruang-ruang yang lain atau ruang-ruang yang ada di sekelilingnya. Sekarang kita lanjutkan. Nanti kalau sudah ada contohnya mungkin kalian akan paham maksud dari pengertian interaksi antar ruang yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan interaksi maupun interaksi antar ruang. Nah, ini ya. Kenapa atau mengapa interaksi antar ruang itu bisa terjadi? Nah, itu ada beberapa gambar. Ada interaksi antara penjual dengan pembeli, kemudian ada interaksi di dalam pengelolaan ruang sungai, dan lain-lain. Nah, terjadinya interaksi antar ruang itu karena adanya kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki suatu ruang atau daerah satu dengan ruang atau daerah yang lain. Artinya begini, mengapa terjadi interaksi antar ruang? Itu karena masing-masing ruang atau lebih mudahlah kita mengatakan daerah atau wilayah, untuk lebih mudah memahami kalian, itu ada atau memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan terutama terkait dengan potensi sumber daya. Terutama terkait dengan potensi sumber daya. Kalian tentu saja paham dengan sumber daya, yaitu hasil, gampangnya begitu, hasil yang dimiliki oleh ruang atau daerah atau suatu wilayah. Itu ada perbedaan. Sementara kebutuhan manusia itu sama. Sehingga nantinya wilayah yang menghasilkan sesuatu atau sumber daya alam yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Kenapa? Supaya kebutuhan kita atau manusia itu bisa terpenuhi. Nah, paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi tentang wujud interaksi antar ruang, proses-proses yang harus dilewati, ya, proses interaksi antar ruang melalui beberapa proses
dari daerah asal ke daerah tujuan. Itu bisa melalui 3 proses atau wujud. Nah, katakanlah. Yang pertama adalah melalui proses perpindahan penduduk atau yang terkenal dengan mobilitas penduduk. Yang kedua, melalui perpindahan barang. Wujud interaksi yang ketiga, melalui proses perpindahan informasi. Maksudnya apa dari masing-masing proses ini? Yang pertama, mobilitas penduduk. Di sini dicontohkan tentang transmigrasi, urbanisasi, migrasi, dan lain-lain. Ini dicontohkan misalkan interaksi itu terjadi karena adanya perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah lain yang disebabkan oleh apa? Salah satunya adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, itu transmigrasi. Kalau diartikan adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Mengapa mereka itu melakukan proses perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain? Yang tentu saja tujuan mereka itu adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin di daerah asalnya mereka tinggal itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara di daerah lain menjanjikan sekali seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maka orang itu atau mereka itu akan melakukan perpindahan. Atau lebih mudahnya yang biasa kita jumpai yang namanya urbanisasi. Kalian tahu, tinggalnya di Menganti ya, karena rata-rata tinggalnya di Menganti. Tetapi Menganti itu adalah sebuah kecamatan. Nah, kebanyakan penduduk di wilayah Menganti itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja di luar kota Menganti, di luar daerah Menganti. Contoh ke Surabaya. Nah, mereka melakukan perpindahan dari mana? Desa ke kota. Yang kalian tahu pasti bahwa tujuan utamanya supaya apa? Bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, supaya mereka bisa bertahan hidup, punya uang. Maka mereka melakukan perpindahan dari desa ke kota. Itu yang dimaksud dengan interaksi antar ruang desa dan kota melalui perpindahan penduduk. Bisa juga dengan melalui perpindahan barang. Contoh, kalian tinggal di daerah Menganti ini. Menganti itu kalau kita kelompokkan merupakan daerah wilayah atau wilayah dataran rendah. Hasilnya ya, sumber daya alam yang dihasilkan di daerah dataran rendah itu adalah sebagian besar berupa apa? Makanan pokok, bisa padi, ketela, ya, dan lain-lain. Tapi kan kalian tidak mungkin hanya makan nasi saja. Untuk sehat mesti harus apa? 4 sehat 5 sempurna. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak menghasilkan yang namanya ikan laut. Sayur-sayuran tidak dihasilkan di daerah dataran rendah rata-rata. Buah-buah yang baik tidak dihasilkan di dataran rendah, tapi di dataran tinggi. Nah, untuk memenuhi itu, maka dari hasil itu dipindahkan. Dari hasil itu berupa barang, berupa buah, berupa sayur, berupa beras, berupa ikan. Di ruang-ruang yang berbeda, di wilayah-wilayah yang berbeda, itu dipindahkan. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan barang. Interaksi dengan perpindahan barang. Ikan dari dataran pantai
wilayah atau ruang dataran pantai dikirim ke wilayah dataran rendah di Menganti misalkan, atau sayuran di Kota Batu dikirim ke Kota Batu itu termasuk dataran tinggi, dikirim ke wilayah Menganti dataran rendah. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan interaksi melalui proses perpindahan barang. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian ada lagi interaksi yang melalui proses perpindahan informasi. Contohnya apa? Kalian tinggalnya di Menganti, tapi tahu bahwa di daerah saat ini, di daerah Masamba, Sulawesi, ada banjir bandang. Nah, dari mana kalian itu tahu? Ya karena adanya perpindahan informasi. Itu contoh. Atau yang lain lagi. Sekarang itu lagi pandemi COVID-19 yang ramai sekali. Nah, makanya kalian itu tidak boleh belajar tatap muka, tapi kalian belajar di rumah. Kalian akan tahu informasi itu, berita-berita itu. Misalkan, kok kamu tahu bahwa di Provinsi Jawa Timur, itu yang luas sekali, bahwa yang terkena COVID itu sekian ribu orang. Taunya dari mana? Ya dari perpindahan informasi. Melalui media apa? Banyak media yang bisa kita gunakan untuk perpindahan informasi. Apa misalkan? Televisi, internet, ya, ada koran, dan masih banyak lagi. Nah, ya, itulah proses interaksi itu melalui 3, mobilitas penduduk, perpindahan barang atau yang biasa disebut dengan transportasi, dan yang ketiga perpindahan informasi yang biasa disebut dengan komunikasi. Nah, dari keterangan yang sudah saya sampaikan itu, penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, itu kalau kita simpulkan bahwa semakin besar terjadinya perpindahan dari salah satu unsur-unsur ini, itu menandakan bahwa interaksinya itu akan semakin kuat. Dan sebaliknya, kalau perpindahan itu baik itu penduduk, baik itu barang maupun informasi itu sedikit, maka itu menggambarkan bahwa interaksi antar ruang itu semakin melemah. Itu kesimpulan daripada proses interaksi antar ruang. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang bagaimanakah syarat-syarat interaksi antar ruang. Itu ada 3. Ya, ada saling melengkapi atau komplementari, kemudian yang kedua adalah kesempatan antara, atau yang biasa disebut dengan intervening opportunity. Kemudian syarat yang ketiga terjadinya interaksi antar ruang adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, ya. Nanti kalau kalian masih kurang paham, itu bisa kamu lihat di buku paket, di situ dijelaskan banyak hal, ya. Kalau kurang paham lagi, kamu bisa mencari sumber-sumber lain di Mbah Google. Ya, Mbah Google itu jendela ilmu. Kamu bisa, jadi jangan hanya main game saja, Instagraman, dan kamu manfaatkan sebaik mungkin. Itu termasuk media, Mbah Google itu termasuk media perpindahan informasi. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan membahas yang syarat pertama, yaitu terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Nah, complementary atau saling melengkapi.
Artinya begini, saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya alam yang berbeda. Nah, kita lihat sekarang skemanya, di situ dicontohkan. Contoh, sebuah ruang atau wilayah A. Ya, wilayah A itu bisa kita pikirkan wilayah mana saja, ruang A, wilayah A, gitu ya. Itu surplus padi. Apa itu surplus? Bahwa wilayah A itu menghasilkan padi, ya, yang baik. Maka dikatakan wilayah surplus padi. Contohnya itu. Kemudian ada lagi wilayah B. Wilayah B itu entah di mana ya. Wilayah B itu menghasilkan sayuran yang cukup. Antara wilayah A dan wilayah B itu kalau kita perhatikan menghasilkan sumber daya alam yang berbeda. Yang satu menghasilkan padi, yang satu berlebihan sayuran. Padahal kedua sumber daya alam ini sama-sama merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh kita. Tetapi dihasilkan oleh ruang yang berbeda. Bagaimana supaya wilayah A bisa memenuhi kebutuhan semuanya atau wilayah B juga untuk memenuhi kebutuhan semuanya, maka wilayah A dan wilayah B itu terjadi interaksi antar ruang. Terjadi interaksi antar ruang, yaitu saling melengkapi. Yang wilayah A itu menghasilkan padi tapi tidak menghasilkan sayuran, sementara wilayah A juga butuh sayuran, maka wilayah A ini mendatangkan sumber daya alam sayuran dari wilayah B. Dan sebaliknya, wilayah B membutuhkan padi dari wilayah A. Nah, mereka saling mengirim, saling melengkapi. Sehingga apa? Kebutuhan hidup bisa terpenuhi dengan baik. Ini yang dikatakan komplementari. Melengkapi antar wilayah dengan sumber daya alam yang berbeda. Atau saya contohkan yang lain. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nah, wilayah A yang surplus sayuran itu dihasilkan oleh ruang apa? Sayuran itu biasa tumbuh di ruang dataran tinggi. Contoh, kalau di Jawa Timur adalah di mana? Batu. Kemudian ada lagi di Magetan. Ya, kalau padi di dataran rendah, misalkan kalau di wilayah kita itu banyak yang menghasilkan padi itu mana? Ada di wilayah Kediri, ada juga di wilayah Blitar. Nah, supaya mereka itu terus yang menghasilkan ikan itu di daerah mana? Bukan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi tidak menghasilkan ikan laut, tidak ada laut. Yang menghasilkan ikan itu adalah di dataran pantai. Yang menghasilkan garam itu juga di dataran pantai. Nah, oleh karena itu supaya semuanya terpenuhi, maka terjadilah sebuah interaksi antar ruang. Nah, itu saling melengkapi karena adanya sumber daya alam yang berbeda. Nah, paham ya? Nanti kamu cari contoh-contoh yang lain. Ya, cari contoh-contoh yang lain bagaimana itu syarat yang pertama saling melengkapi itu bisa terjadi. Cari contoh yang lain. Tidak harus yang Ibu contohkan di situ. Ya, bisa cari contoh yang lain. Banyak sekali nanti. Ruang apa dengan ruang apa. Nah, berikutnya yang kedua adalah syarat yang kedua adalah kesempatan antara atau biasa disebut dengan intervening opportunity. Ya. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kalau ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, ya, faktor lain. Antara lain faktor jarak, biaya, dan ada lagi kemudahan transportasi. Nah, supaya lebih paham lagi, sekarang perhatikan bagan-bagan yang ada di dalam video kali ini. Di situ ada 3 bagan. Wilayah A,
wilayah B, dan wilayah C. Di mana wilayah-wilayah A, B, C ini menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Wilayah A contohnya, itu surplus padi, tapi minus sayuran. Wilayah apa ya kira-kira kalau surplus padi tapi minus sayuran? Ruang apa ini kira-kira? Coba kamu pikirkan. Kemudian yang wilayah B itu surplus sayuran tapi minus padi. Artinya bahwa wilayah B ini banyak menghasilkan sayuran, sumber daya alam sayuran, tetapi sedikit menghasilkan padi. Nah, sekarang kamu bayangkan kira-kira ini ruang apa ya? Kira-kira ruang apa ya? Ruang tadi banyak sekali sudah digambarkan di atas itu. Di gambar-gambar pertama. Kemudian ada di wilayah C. Itu surplus sayuran tapi minus ikan. Surplus sayuran dan minus ikan. Nah, masing-masing tetap ingin terpenuhi semuanya. Semuanya menghasilkan hasil yang sama. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Nah, maksudnya apa? Mengapa antara wilayah A dan wilayah B itu berupa daerah ini begini, wilayah A dan wilayah B ini digambarkan dengan garis putus-putus. Wilayah A dengan B itu digambarkan dengan garis putus-putus. Sementara wilayah A dengan wilayah C itu garisnya lengkap penuh. Putus-putus ini adalah menunjukkan interaksi yang lemah. Kalau yang garis penuh itu menggambarkan interaksi menguat. Kenapa demikian? Nah, ternyata di wilayah C ini itu dilalui atau jalan atau transportasinya itu lebih mudah. Karena apa? Sarana jalannya itu halus, kemudian rata, ya, sehingga bisa dilewati oleh kendaraan untuk melakukan perpindahan barang itu dengan mudah dan jaraknya lebih dekat. Otomatis karena jalannya baik, jaraknya lebih dekat, maka tidak banyak memakan biaya untuk perpindahan barang dari wilayah A ke wilayah C. Sedangkan yang ke wilayah B itu ternyata tidak didukung oleh transportasi yang mudah dan jaraknya lebih jauh. Sehingga interaksi yang terjadi berbeda. Karena jaraknya yang lebih jauh, transportasinya itu otomatis menimbulkan biaya yang besar, maka interaksi yang terjadi dari wilayah A ke wilayah B itu melemah. Tentu saja pasti akan mencari di daerah yang lebih dekat dengan transportasi yang mudah dan biaya yang lebih murah. Semakin kuat itu. Seperti yang kamu lihat antara wilayah A dan C itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah syarat yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Apa maksudnya ini? Artinya bahwa merupakan kemudahan perpindahan manusia atau penduduk, barang maupun informasi itu akan bergantung pada biaya dan ketersediaan infrastruktur baik sarana maupun prasarana dari daerah tujuan menuju ke daerah asal.
Apa maksudnya ini? Kemudahan transfer itu berarti kemudahan yang dihasilkan oleh kita lanjutkan lagi syarat yang ketiga, yaitu kemudahan transfer atau transferability. Bisa diartikan bahwa merupakan kemudahan perpindahan manusia atau penduduk, pengangkutan barang maupun informasi tergantung pada satu, biaya. Yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur itu sarana maupun prasarana, misalkan jalan, ya, jalan raya kereta api, bisa juga melalui udara, melalui laut, ataupun sarana angkut, bisa kapal, pesawat, atau kendaraan di darat, bisa kereta, bisa truk, dan lain-lain. Apabila biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perpindahan, baik itu manusia maupun pengangkutan barang, maupun transfer informasi, maka kalau biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit, maka interaksinya akan semakin kuat. Contohnya apa? Coba, misalkan kalian membeli atau mau membeli sayuran atau membeli barang apapun dari wilayah yang jauh dengan wilayah yang lebih dekat, kira-kira kalian milih yang mana? Tentu saja membeli sesuatu atau mengangkut barang itu dari daerah yang lebih dekat. Mengapa demikian? Karena kalau lebih dekat, maka biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang itu maupun kamu berpindah itu akan sedikit, tidak banyak. Apalagi kalau didukung oleh jalan yang baik, kemudian angkutan juga banyak, maka hal semacam inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang semakin mudah atau semakin kuat. Nah, itu ada 3 syarat itu tadi. Yang pertama tadi adalah syarat yang pertama adalah tadi saling melengkapi untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang kedua itu kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau kemudahan pengiriman, gampangnya begitu. Kemudahan pengangkutan atau kemudahan perpindahan yang dimaksud dengan kemudahan transfer. Semakin besar biayanya, maka interaksi antar ruang itu akan semakin melemah atau sedikit. Nah, itu kiranya yang bisa Ibu sampaikan tentang materi ruang dan interaksi antar ruang. Untuk lebih jelasnya, tentu saja kalian harus membaca buku paket secara berulang-ulang dan dipahami dengan baik, yaitu di halaman 2 sampai dengan halaman 7. Harus diulang-ulang supaya lebih paham.
Mengapa? Karena pertemuan secara virtual seperti ini tidak bisa komunikasi timbal balik. Kalian hanya bisa mendengarkan penjelasan dari guru, termasuk ini tadi saya. Kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada ibu melalui WA, atau mungkin mencari informasi supaya lebih jelas lagi dari gurumu les, atau dari mencari di internet, sehingga kalian betul-betul paham apa yang dimaksud dengan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang untuk mengetahui keberhasilan kamu belajar dan keberhasilan kamu memperhatikan penjelasan-penjelasan tadi dari Ibu, maka nanti akan saya buatkan tabel, kamu isi di situ dengan baik dan benar dengan cara melihat ilustrasi atau gambar ruang pada PowerPoint atau PPT yang tadi di slide nomor 5. Kamu scroll lagi ke atas, cari yang slide nomor 5 dari PPT ini. Kamu lihat di situ ada 6 gambar. Ada 6 gambar, ya. Kamu sebutkan gambar itu ruang apa. Ya, tadi Ibu sudah menyebutkan, kalau kalian mendengarkan dengan baik, bisa. Terus bagaimanakah karakteristik ruang yang kamu sebutkan itu tadi, yang ada 6 itu. Ya, nomor 1, 2, 3, karakteristik itu ciri-ciri daripada ruang yang ada di gambar itu. Kemudian, apa sumber daya yang dihasilkan dari ruang yang kamu tuliskan itu tadi? Disebutkan di situ sumber daya alamnya apa? Tuliskan. Lebih dari 1 mestinya ya. Bisa 2, bisa 3, terserah kalian. Tapi tidak 1. Ibu tahu enggak 1 itu. Kemudian bagaimana terjadinya interaksi antar ruang? Misalkan dari 1 dengan 2, itu terjadi interaksi antar ruang. Misalkan saling melengkapi antara 1 dengan 2. Misalkan apa hasilnya dituliskan di contoh interaksi antar ruang itu. Ya, oke. Nah, tugas ini kamu kerjakan dengan baik. Kamu boleh berdiskusi, tapi tidak mencontoh saja. Berdiskusi lewat WA, boleh dengan teman-temanmu, bisa bertanya ke orang tuamu, atau bisa ke guru lesmu, atau dengan melihat di catatan yang sudah kamu rangkum tadi. Ya, kemudian diisi dengan baik, benar, tulisannya bagus, rapi, diberi nama, diberi nomor, kemudian kelas, kamu kumpulkan paling akhir tanggal 23, ya hari ini, Kamis kan, pukul 14.00 atau jam 2. Jadi apa yang kamu tuliskan itu difoto dan dikirim ke WhatsApp sesuai dengan guru pengampu masing-masing. Kalau Putri ini mengampu kelas 7A, B, dan C. Jadi untuk 7A, B, C itu nanti dikirim melalui WhatsApp ke Putri. Kiranya cukup sekian materi yang Ibu sampaikan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Untuk berikutnya kalian bisa belajar lagi melewati buku, lewat buku paket yang sudah kalian terima, ataupun dengan ibu bapak kalian, atau dengan guru les kalian, atau dengan siapapun, karena belajar bisa dengan siapapun. Nanti hasilnya dikirim, tugas itu hasilnya dikirim ke guru mapel masing-masing, nanti di situ sudah ada tercantum melalui WA, jadi difoto, ditulis dulu yang rapi, diberi nama, nomor kelas, kemudian difoto, dikirimkan ke guru mapel masing-masing. Di situ sudah dicantumkan, ya. Oke.
Selamat belajar, semangat terus, jadilah siswa yang terbaik di SMP Negeri 29 Gresik. Ya, kesempatan yang kalian dapat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.